الذي أرشد من اصطفاه من عباده للتعلم والتعليم وجعل العلم سبب النجاة والفوز بالزلفى عند الملك العظيم والصلاة والسلام على من أرسله الله هادى إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه الفائزين من صحبته واتباعه بالخلود في دار البقاء والنعيم. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan kajian syarah kita bersama kitab Ar-Rahiqul Makhtum karangan Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Di pertemuan sebelumnya sudah kita memasuki tentang bagaimana sikap kaum muslimin terhadap kejahatan atau kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Dan juga turun ayat yang itu merupakan izin, al-iznu bil qital. Turun ayat tentang diizinkannya al-qital, berperang. Ini di surah Al-Hajj ayat 39. Udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Itu poinnya, mereka dizalimi. Wa innallaha ala nasrihim laqadir. Ini izin bil qital. Kenapa jadi ayat ini turun saat Rasulullah bersama sahabat itu di Madinah, bukan di Mekah? Padahal kan yang banyak gangguan itu ya saat di Mekah, sangat banyak itu. Nah, sering kita mendengar alasannya adalah karena kaum muslimin masih lemah. Nah, biasanya itu disebutkan salah satu penyebab kenapa di Mekah itu belum diwajibkan al-qital atau belum al-iznu bil qital. Yang terjadi adalah kaum muslimin saat berada di Mekah itu mereka belum punya rumah sendiri, belum punya markas sendiri, belum punya ada tempat sendiri yang harus dipertahankan. Ya karena memang mereka itu orang asli Mekah, sehingga dakwahnya itu ya door to door, dari rumah ke rumah, dan mereka mempertahankan keimanan. Nah, itu aja. Nah, ini berbeda saat mereka hijrah ke Madinah, yang mana di Madinah ini sudah menjadi pusat kehidupan mereka, mempertahankan daerah wilayah. Maka ketika al-iznu bil qital ini sudah pas, cocok, karena ada yang dipertahankan, yaitu wilayah muslim, yaitu kota Madinah. Nah, dan al-iznu bil qital ini yang di ayat 39 surah Al-Hajj ini secara umum sebenarnya pada awalnya adalah wa kanal iznu muqtasiran ala qitali Quraisyin. Jadi sebenarnya al-iznu bil qital ini hanya terbatas kepada orang kafir Quraisy saja. Itu aja asalnya. Tapi tsumma tatawwara fi ma ba'da taghayyuriz dzuruf hatta wasala ila marhalatil wujub. Jadi yang asalnya itu al-iznu bil qital, asalnya diizinkan saja untuk al-qital, tapi karena kondisi sosial, kondisi terkini itu berubah, maka bukan al-iznu bil qital lagi, tapi berubah kepada apa? Ila marhalatil wujub, berubah kepada wajib. Jadi al-qital hukumnya jadi wajib. Wa jawaza Quraisyan ila ghairihim. Dan ini tidak terbatas hanya orang Quraisy saja, bahkan kabilah-kabilah yang lain. Nah, maksudnya selain orang-orang kafir Quraisy yang menjadi target, kabilah yang lain juga menjadi target. Nah, Syekh Safiyur Rahman ini paling tidak ada memberikan beberapa gambaran siapa atau kelompok apa saja yang menjadi target dalam al-qital ini, atau yang bisa menjadi lawan. Yang pertama, i'tibaru musyriki Quraisyin muharibin.
li'annahum bada'u bil udwan. Jadi peringkat pertama yang menjadi target atau musuh kaum muslimin itu adalah orang-orang kafir Quraisy yang memerangi umat Islam. Itu catatannya. Orang Quraisy yang kafir serta memerangi umat Islam itu nomor satu. Jadi targetnya itu kan. Kenapa? Ya karena memang mereka memusuhi umat Islam sejak di Mekah. Bahkan ketika mereka pindah ke Madinah pun orang-orang kafir Quraisy Mekah itu tetap mencari jalan untuk menyakiti kaum muslimin di Madinah. Lalu yang kedua, qitalu kulli man tamala min musyrikil Arab ma'a Quraisyin wa tahada ma'hum. Jadi ini kabilah lain yang musyrik yang memerangi kaum muslimin, berkoalisi juga dengan orang-orang kafir Quraisy. Di peringkat kedua yang menjadi target kaum muslimin atau yang menjadi musuh kaum muslimin. Yang ketiga Bang, siapa? Nah, yang ketiga adalah qital man khana aw tahayyaza lil musyrikin minal yahudil ladzina kana lahum aqdun wa mitsaq ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah orang-orang Yahudi di Madinah yang sudah memiliki perjanjian dengan Rasulullah tapi mereka melanggar janji tersebut. Ini diperangi, target yang diperangi. Lalu yang keempat, nah yang keempat ini adalah orang yang memiliki rasa permusuhan kepada kaum muslimin dan mereka ahlul kitab. Siapa? Orang-orang Nasrani. Lalu yang kelima, al-kafu amman dakhala fil Islam musyrikan kanu yahudiyan wa nasraniyan wa ghaira dzalik fala yata'arrad nafsi wa mali illa bihaqqil Islam hisabuhu 'ala Allah. Jadi ketika al-iznu bil qital ini turun ayatnya, langkah berikutnya yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada beberapa langkah penting strategis yang dilakukan Rasulullah. Yang pertama, Rasulullah mengadakan perjanjian damai dengan kabilah-kabilah sekitar kota Madinah. Kan piagam Madinah itu kesepakatannya adalah sesama kaum muslimin, maksudnya orang muhajirin dan ansor. Lalu yang kedua, kesepakatan bersama orang-orang Yahudi. Nah, sebelum terjadinya perang Badar, Ghazwatul Badar ini, Rasulullah SAW melakukan perjanjian damai lainnya dengan kabilah-kabilah di sekitaran kota Madinah. Ini yang dilakukan Rasulullah. Ini memang kalau kita dengar ya langkah sederhana, tapi sebenarnya ini sangat penting. Untuk apa? Memperkuat pengaruh kaum muslimin di kota Madinah. Penting tuh untuk memperkuat. Makanya ahli negosiasi itu adalah orang yang sangat penting dalam hal apapun. Apalagi ini peperangan nih, negosiator ulung. Kalau di Quraisy itu salah satu negosiator ulung itu ada namanya Suhail bin Amr. Suhail bin Amr. Setelah perang Badar, nanti kita akan masuki perang Badar pembahasannya. Jadi setelah perang Badar itu salah satu tawanan namanya Suhail bin Amr. Ini salah satu orator ulung orang Quraisy, kafir Quraisy gitu. Setelah selesai perang Badar kan ditawan nih. Sayyidina Umar itu sangat terganggu dengan olah vokal si Suhail bin Amr ini, karena bisa mempengaruhi orang lain, membangkitkan semangat orang-orang itu. Lalu kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, saya ingin memotong lidahnya supaya kada mempengaruhi orang lagi. Tapi apa kata Rasulullah? Ya Rasulullah, jangan, nanti lidahnya itu akan memberikan dampak baik
dan yasurruk akan memberikan kamu kegembiraan berkat lidahnya tadi. Itu waktu di perang Badar tahun 2 Hijriah. Suhail bin Amr. Apa yang terjadi? Ini mungkin memang karena wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. Saat Nabi Muhammad meninggal, Jazirah itu goncang. Ada yang kembali murtad, ada yang tidak mau bayar zakat, ada yang mengaku nabi palsu, macam-macam. Hingga beberapa orang Madinah itu aman, tetap beriman, dan beberapa kabilah sekitaran Madinah, Taif aman juga. Orang-orang Mekah hampir saja mereka juga memberontak alias membelot daripada agama Islam. Saat hal itu akan terjadi, pergolakan itu hampir terjadi, apa yang dilakukan oleh Suhail bin Amr yang lidahnya hampir dipotong Sayyidina Umar, jar Suhail, wahai penduduk Mekah, kalian ini termasuk orang yang terlambat masuk Islam. Terdudi kan 8 Hijriah. Jangan sampai murtadnya berdahulu pada orang. Masuk Islam sudah lambat, murtadnya berdahulu pulang. Jangan. Nah, kadang itu bang Suhailnya bahasa Arab bang lama deh. Cuma yang jelas ketika Suhailnya memberikan penjelasan dan penguatan kepada orang Mekah itu tidak jadi murtad, tetap bertahan dengan keimanan. Itu ini memang karena wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Suhail ini memang dalam perjalanan sejarahnya Sayyidina ini imbah masuk Islam memang menjadi muslim yang taat. Dasar ibadah aja pikiran sini. Nah, jadi yang dilakukan Nabi pertama kan melakukan perjanjian damai dengan kabilah-kabilah sekitar kota Madinah. Lalu yang kedua, Nabi irsalul bu'us wahidah tilwal ukhra ila hadzal tariq. Jadi misalnya ini Madinah, Nabi melakukan perjanjian damai dengan kabilah-kabilah sekitar Madinah, dan Nabi mengutus pasukan-pasukan kecil, batalion-batalion tertentu itu untuk memantau jalur-jalur di kota Madinah. Kenapa itu dilakukan? Nah, kenapa itu dilakukan? Ini penting ternyata. Jadi kan tadi pertama memantau jalur-jalur kota Madinah, melakukan perjanjian damai. Itu untuk apa? Nah, untuk isy'aru musyriki Yatsrib wa yahudiha wa arabil badiyad daribin haula bi annal muslimin aqwiya. Rasulullah melakukan strategi ini agar memberikan anggapan kepada orang-orang Yahudi, orang-orang musyrik di kota Yatsrib dan orang-orang Arab sekitar Madinah juga, bahwasanya kaum muslimin ini memiliki posisi kuat, nilai tukar yang kuat. Itu yang dilakukan Rasulullah. Walaupun mungkin secara jumlah ya masih bisa dihitung, tapi secara politik Nabi melakukan itu agar dianggap kuat. Ini penting. Menampilkan izzah, haibah itu penting. Apalagi dalam situasi yang ini. Harus bus Banjar itu bokoyo itu. Supaya kelihatan kekuatannya itu. Menimbulkan rasa ketakutan di pihak musuh. Nah, dan juga memberikan rasa takut kepada orang-orang kafir Quraisy. Karena kan mungkin di pertemuan sebelum-sebelumnya ada kita bahas Mekah itu berada di selatannya Madinah. Madinah itu utaranya Mekah. Utara biasanya disimbolkan di atas lah. Nah, Syam itu di utaranya Madinah. Jadi orang-orang Quraisy kalau mau berdagang ke Syam pasti melewati kota Madinah.
Jalur penting bener nih. Jalur penting. Hari ini mungkin kalau jalur pesawat, salah satu tempat penting transit pesawat di dunia ini, salah satu tempatnya Singapura. Salah satu tempat penting transit pesawat Singapura, salah satunya. Madinah tuh model kayak itu. Jadi ketika Nabi membentuk komunitas atau wilayah kaum muslimin di Madinah, itu sebenarnya sangat strategis sebenarnya itu. Yang pada awalnya itu dianggap orang-orang Madinah itu bukan bukan orang-orang unggulan, bukan tempat yang penting, tempat lewat saja. Tapi Rasulullah bisa menyulap Madinah menjadi tempat penting. Sehingga menimbulkan kekhawatiran orang-orang Quraisy ini ketika mereka berdagang ke Syam. Takut kalau di jalan itu terjadi gangguan. Ini dalam dunia politik ini sangat bagus. Jakawah ini tuh Israel tuh misalnya pasokan makanannya macam-macam tuh misalnya Laut Merah. Nah di Laut Merah tuh ada nama hadangnya di situ. Ada kalau lewat, nah ngalih benernya. Atau ada jalur lain lagi. Tuh. Namun di Banjarmasin misalnya jalur kita apa daerah mana? Aluh itu kan kelaluan kapal. Bilanya aluh situ ada nama hadangi, ngalih bener tuh kapal lewat. Itu jalur penting. Nah, Rasulullah melakukan itu. Kalau dalam strategi perang itu kan itu ada jalur-jalur. Perang gerilya yang dilakukan Jenderal Sudirman itu juga ada jalur-jalur penting. Ini dalam strategi perang itu penting yang seperti ini. Rasulullah itu paham terhadap hal itu. Rasulullah sangat paham dengan itu. Jadi jangan dikira Nabi, para sahabat itu sekedar menyampaikan dakwah, ini perintah dari Allah ada. Tapi semua hal yang berhubungan dengan keduniaan itu dilakukan. Itulah cara kalau umat Islam mau menang. Jadi semua hal yang dibutuhkan di dunia itu juga dilakukan. Rasulullah sampai ke sana. Dan beberapa waktu terjadi harapannya itu sebenarnya ini, harapannya lah ketika kafilah dagang Quraisy itu diganggu dan mereka merasa terganggu, mereka akan menawarkan perdamaian atau gencatan senjata kepada kaum muslimin. Harapannya seperti itu. Tapi ternyata orang Quraisy menanggapi lain. Mereka menganggap ini adalah sinyal peperangan. Itu yang pada waktu berikutnya menyebabkan meletusnya perang Badar. Tapi kaum muslimin memang sudah siap karena perintah tadi dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebenarnya juga sebelum perang Badar, Ghazwatul Badar ini ada beberapa sariyah. Jadi samal mu'arrikhun ma kharaja fi an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi nafsi ghazwah haraba fiha am lam yuharib wa ma kharaja fi ahadu qadatihi sariyah. Jadi sejarawan itu mereka mengistilahkan dua macam. Ada yang namanya ghazwah, ada yang namanya sariyah. Ghazwah itu adalah pertempuran yang Rasulullah ada di sana memimpin pasukan. Terjadi peperangan ataupun tidak. Jadi pasukan berangkat nih. Makanya kan dijadi itu ghazwah. Bila Nabi yang memimpin. Tapi bila Nabi mengirim pasukan, itu namanya sariyah. Nah, sariyah ini banyak. Ada sekali dua, banyak. Kasusnya banyak. Ada sariyatu Sayfil Bahar. Ini orangnya berapa? Ammara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tahun 1 Hijriah. Hadis sariyah Hamzah bin Abdul Muttalib. Nabi menyuruh Hamzah bin Abdul Muttalib untuk memimpin sariyah ini. Berapa orangnya? Salasina rajulan. 30 orang laki-laki. Jadi 30 pasukan berangkat. Nah, mapa gerang
yata'arraduna 'iran li Quraisyin, menghadang kapilah dagang Quraisy yang baru datang dari Syam 30. Tapi apa ini kada jadi perang ini kada jadi, kenapa? Karena di situ pas ada ngarannya Majdi bin Amr. Majdi bin Amr ini memiliki perjanjian damai dengan orang-orang Quraisy, memiliki perjanjian damai dengan orang-orang Muslim. Jadi si ini jadi juru damainya, kada jadi perang. Cuma soalnya sudah berangkat. Ada Sariyatul Rabi'. Ini 60 orang laki-laki, 60 pasukan. Nah, bukan perang head to head langsung yang terjadi, tetapi berbalas panah. Jadi perangnya jarak jauh aja, panah aja, kada terjadi perang langsung. Nah, cuma di Sariyatul Rabi' ini ada 2 orang Quraisy itu yang melarikan diri sehingga umpat pasukan kaum muslimin. Pas terjadi ini Sariyatul Rabi' ini ada orang Quraisy, ini Islam sebujurannya, cuma mungkin masih terkurung di Mekah. Pas ada kesempatan ini mungkin perempat pasukan Quraisy, pas terjadi perang bukanya buka 4 pasukan musuh kayak itu. Wa kana muslimain kharaja ma'al kuffar. Jadi mereka keluar bersama orang-orang kafir Quraisy sampai di tempat langsung melarikan diri. Tujuannya itu tujuannya hendak bergabung ke pasukan kaum muslimin. Karena memang Islam. Kenapa jadi empat hijrah? Kebetulan ini kada kawa hijrah. Pas ada nang ini pas benar memanfaatkan supaya kau bergabung di pasukan kaum muslimin. Ada ngarannya Sariyatul Kharrar. Ini di bulan Zulqa'dah, masih tahun 1 Hijriah. Ini kada jadi waktunya tersalah. Jadi mungkin ada kabar lah mereka akan lewat hari ini jam ini. Soalnya pas sampai sudah kelewatan. Jadi kada jadi. Ini kan disuruh memantau, soalnya kelewatan, kada jadi. Nah, ada ngarannya juga Ghazwatul Abwa Awaddan. Kalau yang ini Rasulullah mengirim pasukan. Rasulullah ini kan ngarannya Ghazwatul Abwa. Rasulullah keluar sendiri bersama 70 orang muhajirin dan Nabi melakukan perjanjian damai dengan siapa? Bani Domrah. Ngarannya Bani Domrah. Itu melakukan kesepakatan. Ada Ghazwatul Buat ya juga. Ini Nabi turun dan yang dilakukan adalah menghadang kapilah dagang orang-orang Quraisy juga sama. Dan yang jadi pengganti Nabi di Madinah adalah Sa'ad bin Mu'adz. Lalu ada juga ngarannya Ghazwatul Safawan. Nah, ini Bang ya Pak, ini sama nih. Ini Rasulullah tulak sekitar 70 ikong juga. Tapi pas sampai hatta balagha wadian Safawan ngaran tempatnya, sampai di satu lembah ngarannya Safawan, kapilah dagang yang dihadapi tadi kedede juga sudah terlambat kelewatan. Nah, ada yang ngarannya juga Ghazwatul Dzil Usyairah ya juga nih. Ini terbanyak orangnya. Rasulullah 4 ada, ini sekitar 150 juga. Tapi apa yang terjadi? Ya juga kelewatan juga. Terjadi pulang nih. Ada beberapa kali yang terjadi. Nah, ada juga namanya Sariyah Nakhlah. Sariyah Nakhlah ini agak unik. Kenapa? Jadi Nabi ba'atsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fiha Abdullah bin Jahash. Ada 12 orang. Jadi Nabi mengutus Abdullah bin Jahash dan 12 orang tulak. Jadi Nabi menulis surat. Nah, ujar Nabi, surat ini jangan kamu buka. Surat jangan dibuka. Ini tulak situ.
suratnya jangan dibuka. Bilanya sudah lewat 2 hari, perjalanan 2 hari, suratnya hanya dibuka. Strategi Nabi lah. Jadi ada seberatan Nabi madahi, yuk kita ke sana ada. Ini Nabi kada memadahi. Jadi bonikam tulak aja. Kayaknya bila sudah hari kan memadahi Abdullah bin Jahas lah. Abdullah bin Jahas bonikam tulak aja. Pokoknya tulak. Bila sampai 2 hari surat ini hanya dibuka. Kayak itu strateginya. Jadi sampai 2 hari berjalan, itu yang sepasukan yang 12 tadi kada tahu juga kemana. Sampai 2 hari sudah dibuka surat. Ketika dibuka surat sekanya isinya idza nazarta fi kitabi hadza famdi hatta tanzila nakhlah baina Makkah wa Taif. Bilanya ikam sudah 2 hari membuka surat ini, pergilah ke nama tempat ngarannya Nakhlah antara Mekah lawan Taif. Nah tuh. Di sana pantau orang-orang Quraisy, pantau itu. Lalu Abdul bin Jahas ini kan memadahi lawan yang lain. Kawan-kawan, wahai teman-teman, sekalinya surat Nabi ini adalah perintah. Ini terserah buah nikam aja, hendak umpat atau kada terserah aja. Tapi mun aku pribadi sudah siap syahid. Sudah siap dah dan mengikuti perintah Nabi ini. Amun buah nikam ada yang takutan mati, silakan bulik dia. Nah, itu. Sekalinya apa? Seberataan. Ada Pak, kami tulakan seberataan. Kami tulakan seberataan. Udah angkat toh. Nah, sudahlah tulakan. Wasara Abdullah bin Jahash hatta nazala bi Nakhlah. Jadi sampai di tempat ngarannya apa tadi? Nakhlah. Sampai di situ. Famarat 'airun li Quraisyin tahmilu zabiban wa daman wa tijarah. Sampai di Nakhlah, kaum muslimin ini memantau. Nah, lewat jar. Rombongan dagangnya ini lewat. Membawa kismis, ada kurma juga gitu. Lalu ada juga di situ Ammar bin Al-Hadrami, Utsman bin Naufal, Abdullah bin Mughirah, Utsman bin Naufal, Utsman Naufal. Ini Utsman bin Naufal ini anak Abdullah bin Mughirah, Al-Hakam bin Kisan gitu. Ini kan tempatnya di Nakhlah loh. Tempatnya di Nakhlah. Kafilah Quraisy lewat. Lalu musyawarah kaum muslimin nih. Nahnu fi akhiri yaumin min Rajab. Kita ini hari terakhir bulan Rajab. Apa ya artinya? Artinya mereka masih di Ashhurul Hurum. Ashhurul Hurum itu dalam tradisi Arab kada boleh perang, kada boleh membunuh. Itu mulai bahari sudah. Makanya rapat bahasa. Kita ini di akhir bulan Rajab, artinya masih Ashhurul Hurum. Tapi lah. Wa in taraknahum al-laila. Tapi bilanya malam ini kada kita serang, dakhalu al-haram. Mereka sampai ke tanah haram, sampai ke Mekah dah itu. Bilanya kada wayah ini nah, kita serang hilang dah buahnya. Apa nih? Wah, kita serang aja nih. Kita serang aja. Dan mereka serang. Farama ahaduhum Amr bin Al-Hadrami. Amr bin Al-Hadrami ini mati karena diserang. Dan Utsman Hakam Naufal tadi tertawan. Dan ini apa tadi? Sariyah tuh Nakhlah ini apa ya? Pertama kali kaum muslimin dapat harta ghanimah dan dapat tawanan di sini. Bukan di perang Badar, tapi di sini. Nah, lalu bulikan kan, bahasanya itu berhujung, dapat berhujung dah, bulikan. Ketika bulik kan bulik nih membawa harta ghanimah, membawa tawanan, bulik ke Madinah. Lalu orang-orang musyrik di Makkah, bahasa kita, wah ini tuh julid, membuli. Apa gerang? Ini ayatnya yang mungkin rancak pian mendengar.
yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fi. Mereka bertanya-tanya, "Wo, kok pas bulan haram kaum muslimin yang katanya menjaga darah kok membunuh?" Makanya ini pas kayak orang julid-julid yang wayah ini, orang julid terhadap ajaran agama kan model kayak itu. Kok kaum muslimin yang katanya anti kekerasan, kasih sayang, masa membunuh di bulan haram? Yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fi. Ini Allah abadikan, ini berarti lah sampai hari ini ada toh orang-orang yang kayak itu nyatu anti Islam, anti ajaran Islam gitu. Pas ada kejadian yang mereka anggap menguntungkan, ini memakai itu gitu. Padahal dosanya tuh lebih besar daripada itu. Contohnya ini tadi, kaum muslimin membunuh pada Asyurul Hurum. Langsung dijawab Allah Subhanahu wa taala. Apa jawaban Allah taala? Qul qitalun fihi kabir wa saddun an sabilillah wa kufrum wal masjidil haram wa ikhraju ahli minhu akbaru indallah. Bahasa nyamannya tuh ini bahasa nyamannya terjemah ayatnya. Illah buhan Quraisy tuh, buhan kafir Quraisy itu mah apa gerang? Alahan pada itu lagi menghalangi orang beribadah, menyiksa kaum muslimin, mengusir, hendak membunuh kaum muslimin, hendak membunuh Nabi Muhammad. Kisah kayak perhatian lawan hak-hak orang itu. Padahal apa? Buhannya penjahatnya. Kayak bahasa ini kayak playing victim. Jar Israel, kami diserang oleh Hamas. Apa diserang apanya? Seorang tuh nama hancur rumah sakit, kisahnya diserang. Kisahnya menyuarakan pembebasan Ukraina, jangan diserang Ukraina. Nama bandir Israel, seorang menyerang orang. Nah, paling victim orang kafir Quraisy itu dulu kayak itu. Waktu apa kejadian yang ini? Yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fi. Kadang merasa kalau dalam istilah tuh pepatah tuh kayak ini. Gajah di hadapan mata tidak terlihat, kuman di seberang lautan kelihatan. Kesalahan sendiri, ganal kada kelihatan. Orang lain yang halus malah kelihatan. Nah, tetapi dengan turunnya wahyu ini, surah Al-Baqarah ayat 217 ini untuk memperkuat mental kaum muslimin dan menyerang orang-orang kafir Quraisy terhadap statement mereka yang terjadinya perang di Asyurul Hurum. Nah, jadi ini anulah bahasanya muqaddimah sebelum terjadinya perang Badar. Jadi Ghazwatul Badar itu terjadi banyak kan rentetan peristiwanya. Jadi puncak dari Sariyah, penghadangan itu puncaknya Ghazwatul Badar ini. Jadi kada langsung dan juga secara strategi tuh mental kaum muslimin itu sudah siap. Jaka ibarat timnas tuh uji coba lah. Uji coba hanya pertandingan kejuaraannya. Nah, yang ini sama beberapa kali perang kecil hanya terjadi. Jadi mental tuh sudah terbentuk, sudah siap. Secara strategi sudah siap. Ini bagaimana sudah siap dah. Jadi kada langsung. Bahkan kan dalam peperangan sendiri pun Nabi Muhammad sudah melakukan persiapan. Kada langsung tuh ada. Nah, jadi setelah Sariyatun Nakhlah ini, amal muslimun faqad faradallahu alaihim al-qitala ba'da waq'ati Sariyati Abdullah bin Jahash fi syahri Sya'ban sanatusnain. Jadi wajibnya perang itu pada bulan Sya'ban. Jadi bulan Sya'ban tahun 2 Hijriah itu imbai-imbai itu wajib perang, wajib puasa, wajib berzakat. Imbai benar. Makanya bulan puasa pertama tahun 2 Hijriah itu banyak nang kada puasa. Kenapa? Pertama itu masih permulaan. Ya masa uji coba. Dasar kada puasa tuh. Ada puasa gitu.
Karena memang lagi pertama. Dan wajibnya perang tadi ya bulan Sya'ban, imbai-imbai tadi. Nah, waqatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Ini ayatnya panjang di surah Al-Baqarah itu dari ayat 190 sampai 193. Imbah itu pulang di ayat lain itu di surah Muhammad ayat 4 sampai 7. Lalu di ayat lain masih surah Muhammad 2 itu di ayat 10, fa idza unzilat suratun muhkamatun wa dzikra fil qital ra'aital ladzina fi qulubihim marad yanzuruna ilaika nadzaral maghsyi 'alaihi minal maut sampai habis ayatnya. Ini kan ayat perang nih. Ayat perang. Ini ayat tentang wajibnya perang. Ayat ini, ayat perang nih. Ini kada berubah sampai tuntung perang Badar. Ayat ini kan wajib nih. Jaka ibarat surat edaran tuh. Surat edaran tuh nah. Kada ada surat edaran hanyar. Kan rumusnya selama kada ada surat edaran hanyar, surat edaran yang ada dipakai. Kan nggak itu kalau perintah misalnya. Pindahkan rekening ke jangan di BSI lagi. Nah, saya surat edarannya itu. Ini jangan dirubah. Jangan dirubah. Kecuali ada surat edaran hanyar lagi. Ayat perang ini kada berubah. Sampai tuntung perang Badar itu kada berubah ayatnya. Yang ini terjadi perdebatan antara Sayyidina Umar lawan Sayyidina Abu Bakar. Jadi tuntung perang Badar nih, kelihatan tuntung itu apa gerang? Orang kafir Quraisy itu bukan. Sudah kalah kan? Tawanan banyak. Ini tawanan banyak nih. Diapai tawanannya? Ujar Sayyidina Umar, kita mati aja seberataan. Kenapa? Kan pertanyaannya kayak itu. Maka kan Islam ini mengajar kasih sayang. Jar Sayyidina Umar, ayat perang itu masih turun. Kadeda yang menasah lagi. Rumusnya kayak itu. Ayat perang ini masih berlaku lagi. Kadeda yang mau, maksudnya ini masih situasi perang, ayat perang masih turun. Kadeda yang dah ganti. Kadeda. Makanya tawanan ini dibunuh. Ada sahabat lain dibakar aja. Jar Sayyidina Abu Bakar, kada kita ambil diet. Ada juga yang tebusan, yang disuruh menulis, melajari menulis. Rasulullah secara ijtihad itu lebih cenderung kepada pendapat Sayyidina Abu Bakar. Sudah. Nah, setelah itu sakanya turun ayat apa? Menagur Rasulullah dan membenarkan pendapat Sayyidina Umar tentang tawanan Badar tadi. Kayak itu. Berarti pertanyaannya kan, pertanyaan akidah nih sebenarnya. Berarti Rasulullah berdosa lah? Ada. Ini jelas pelajaran berharga tentang bagaimana apa memahami wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti kita bisa jadi Umar kan pada Nabi? Kada juga. Ini adalah bagaimana wahyu itu berjalan, bagaimana para sahabat itu memahami wahyu, ada mempengaruhi. Cuma yang jelas ayat perang ini tetap turun. Jadi selama ayat itu turun, hukum itu belum berubah, tidak berubah. Nah, sudah dikit lagi sampai aja. Kenapa jadi Ghazwatul Badar ini, Ghazwatul Badar Al-Kubra ini sangat penting dalam perjalanan dakwah Rasulullah, mental para sahabat, karena Ghazwatul Badar ini situasinya situasi yang tidak diinginkan, bukan yang diinginkan. Kenapa? Kan kayak ini. Ini sama kayak syariah yang sebelumnya, menghadang kafilah dagang orang-orang Quraisy, sama, tidak beda. Namun yang terjadi adalah, jadi kan dapat kabar nih, kafilah dagang Abu Sufyan hendak lewat Madinah. Kaum muslimin sudah siap menghadang. Nah, tulakan. Jadi tulakan. Dan tulakannya ini perlu dipahami lah,
kada seberataan sahabat tulak. Jadi Nabi itu modal kayak ini di Madinah. Siap, ayo kita berangkat. Siapa yang ada aja langsung kita tulakan. Siapa yang ada aja. Jadi ada yang tertinggal kan. Ini beda dengan perang Uhud yang berataan dikondisikan. Perang Badar ada, siapa yang ada, yuk kita tulakan. Makanya nang tulakan tuh orangnya sekitar 300 saja, 300-an. Ada madakan 313, 314, 17, sekitarnya itu aja. Karena nang ada aja. Nang ada kita tulakan. Nah. Dan ini niatnya apa? Menghadang kafilah dagang orang-orang Quraisy. Makanya kada seberatan dibawa, kada kekuatan penuh. Nah, namun yang terjadi adalah kan Syam sebelah utara, Madinah sebelah selatannya Syam. Nah, jadi ternyata Abu Sufyan itu nya kada lewat kota Madinah, tapi bak ke pinggir. Namun pian melihati atlas di Google Maps tahu juga. Abu Sufyan tuh meminggir lewati pantai Laut Merah. Jadi kada terlewati Madinah. Ini jalan lainnya. Selamat. Cuma utusan Abu Sufyan ini sampai sudah ke Mekah. Dan orang-orang Mekah itu wah bahaya nih kita jar. Tulakan kita berataan. Tulakannya kita. Ada salah satu pembesar rasanya Umayyah bin Khalaf. Sidin ini sudah diprediksi mati di peperangan. Sudah diprediksi Nabi dan Sidin percaya. Ini aneh bener. Jadi pembesar Quraisy mau ada salah ngarannya Umayyah bin Khalaf. Sidin ini sudah dipadahi Nabi, itu mainan pas mati peperangan. Makanya waktu hendak tulak Badar itu Abu Jahal ini kan, ayo kasih kita tulakan. Pas sampai ke Umayyah tuh, Umayyah kita tulakan. Aku kada tulak, kayak apa kah? Pokoknya aku ada tulak. Umayyah ini nalah lawan Nabi kada percaya. Lawan Nabi kada percaya utusan Allah, tapi ujar Nabi percayanya. Aneh. Jadi logikanya aneh benar, kada masuk di akal. Jangan Nabi Muhammad lah, aku utusan Allah. Kayaknya ada surga dan neraka, kada percaya. Tapi jangan Nabi, kamu kayaknya mati, terbunuh, percaya. Ini mah kada kon tulak Umayyah ini, kada kon tulak. Tulakannya ada. Sudah. Lalu ditawakan Abu Jahal, jadi Abu Jahal. Inya di perempuan Arab itu ada parfum khusus bukhur lah kesendubinian. Ayo yang doka gitu, ikan pakai parfum bebinian aja yang takutan gitu, ada segini. Tersinggung sama Umayyah ini tersinggung. Ada, aku tolak aja di hati. Siapa yang menang jagau? Wah tersinggungnya, singgung gara-gara itu aja. Akun disambat, kada akunnya tersinggung, kada akun disambat itu, kada akun itu tulak. Makanya mati gitu. Memang dasar tulisannya sudah lalu mampus mati. Memang sudah janji Rasulullah. Tulakan. Jadi belum sampai di tempat tujuan di tengah jalan itu dapat kabar baru, kafilah dagang, kan rencana tulakan ini hendak menyelamatkan kafilah dagang Abu Sufyan. Tapi pas sudah keluar kota Mekah, sudah di jalan dapat kabar terbaru, kafilah dagang Abu Sufyan selamat. Nah, lalu pembesar Quraisy ini kan, wah sudah selamat belikan yang kita. Jadi Abu Jahal apanya kita belikan? Sayangnya sudah sampai di sini. Kita santai dulu kita, membakar unta dulu, kita minum-minum dulu. Apanya belikan sayangnya sampai sini sudah nah. Lalu mendirikan kemah di situ. Siap. Jadi mungkin sebagian itu ada yang dah selamat, tapi jadi Abu Jahal jangan tetap jadi di sini. Makanya itu perang Badar itu jadi gitu. Perang Badar itu jadi. Di tengah jalan dapat kabar Rasulullah. Rasulullah aja. Saya orang Quraisy ini tulakannya buahnya. Siap sekali buahnya. Nya orang bahari itu menghitung jumlah tuh menghitung dari masakan. Jadi misalnya kan Hatipam nyari pasukan musuh itu berapa? Ini ada menghitung 1, 2, 3 ada. Jadi unta yang dibakar yang disembelih itu berapa ikung? Oh, seikung unta nih ada standarnya. Seikung unta tuh berapa puluh ikung yang memakan. Jadi untanya aja dihitungi. Oh, pinanya ada 10 unta yang disembelih. Orangnya segitu. Jadi 1000 tuh ya kurang lebih segitu.
Itu cara mengukurnya. Ada yang berhitung berjumlah nih. Kalau ada pakai kalkulator kah? Karena belum ada lagi. Gitu. Nabi 1000 orangnya aja. Nah, itu kan Nabi ini membuat perjanjian baru. Ini yang jadi Ghazwatul Badar ini berkesan benar tuh. Jadi ini banyak yang mulai ini berkesan benar tuh. Ada sengaja bakal kejadian. Ada tengah jalan. Kalau kita buka pembahasan yang lalu itu, perjanjian Rasulullah dengan orang-orang Ansor itu adalah apa? Sama-sama menjaga kota Madinah itu. Perjanjian itu. Misalnya lah pemimpin Ansor itu kan Sa'ad bin Mu'adz, Jasad bin Mu'adz. Ulun Nabi kada umpat Ghazwatul Badar nih. Sidin kada melanggar perjanjian. Karena memang hitam di atas putihnya bukan itu kata-katanya. Kada berdosa lah, kada. Makanya Nabi menakuni bahasa. Ini yang membuat Sa'ad bin Mu'adz itu memiliki posisi penting di sisi Rasulullah. Saat ya Nabi kayaknya kan mah dengi statement ulun kah? Ya je Nabi. Kayak apa saat ini kita buahnya sudah siapang tulak. Kayak apa kita perang atau kada nih? Bahasa saat tuh kayak ini. Nabi jar saat lah. Kami yakin pian bujur antara Rasulullah antal haq, engkau benar. Seandainya engkau menyuruh kami untuk berenang di lautan, kami akan menyelam. Mengajak kami sama-sama berenang di lautan, menyelam, kami akan ikut. Apapun yang engkau perintahkan, kami siap berperang. Nah, dan ini kesiapan saat ini sangat berbeda jauh dengan apa? Ucapan orang-orang Bani Israel kepada Nabi Musa alaihissalam yang itu diabadikan oleh Al-Quran. Kenapa jadi umat Nabi Muhammad ini berbeda dengan umat-umat yang terdahulu? Dan kayaknya di akhirat umat Nabi Muhammad ini jadi saksi terhadap nabi-nabi dan umat yang lain. Saat kan sautannya itu umat Nabi Musa itu apa gerang? Jadi Nabi Musa, ayo kita telak perang yo, jihad fisabilillah. Jawabannya lah, izhab anta wa rabbuka inna hahuna qa'idun. Wahai Nabi Musa, engkau berangkat dengan Tuhanmu. Inna hahuna qa'idun. Kami duduk di sini saja. Jawabannya bilang kada ada pelalok lawan Nabi. Makanya jawaban saat itu luar biasa. Ini posisinya 3 lawan 1 loh. Ibaratnya berganti tampar aja, 3 kali dapat tamparan kita. Nabi Musa sekali aja. Ini dasar penyewaan nih di ujung tanduk. Tapi apa? Ini karena sudah perintah Allah, dan sudah memang mereka ingin berjuang, makanya veteran Badarnya kan orang sekitar ini. Veteran Badar itu memiliki kedudukan khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana terjadinya perang Badar dan apa strategi yang dijalankan Rasulullah saat perang Badar ini sehingga bisa memenangkan Ghazwatul Badar Al-Kubra ini, insyaallah di pertemuan berikutnya. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.